Yo, welcome back to my channel. Hello, welcome back to my channel. Kali ini adalah konten gue yaitu Grebek Gym, dimana gym ini tempatnya begitu gampang ditemuin. Ini wilayah khusus wilayah Depok sih, karena gue recommended ini tempatnya murah dan tempatnya nyaman. Jadi pantengin terus di channel gua dan kita ketemu di lokasi. See you. Halo guys, ini gua udah sampai di lokasi nih. Tempat nge-gym itu di atas situ. Jadi kita harus naik tangga dulu. Kita langsung lihat tempat gymnya aja. Ini gymnya katanya murah. Terus alat-alatnya juga lumayan lengkap. Hey yo, what's up man? Nah ini gua ketemu sama yang punya gym nih, yang jaga gym. Sorry, namanya siapa bang? Jaun bro. Namanya Jaun, ototnya gede-gede. Gua serem juga sih. Bisa aja. Oh iya, gua pengen nanya nih bang, di sini tuh bisa member bulanan atau harian gimana sih bang? Coba jelasin. Gua pengen tahu, jadi supaya penonton yang pengen nge-gym di sini pada tahu nih. Gimana maksudnya? Jadi di sini tuh bisa bulanan atau harian dan berapa sih harganya gitu loh. Oke. Jadi kalau gua di sini itu banyak pilihan ya. Maksudnya itu gua bisa ikutin kemauan member maunya kayak gimana. Oke. Di sini gua kalau lo mau datang per visit itu bisa, terus lo mau bulanan juga bisa. Bisa. Oke. Jadi buat kalian yang pengen datang langsung ke sini bisa, mau harian, mau bulanan bisa. Dan harganya itu berapa sih bang? Kalau buat bulanan berapa, per visitnya berapa? Jadi untuk bulanan gue bagi dengan dua kategori ya. Yang pertama itu member reguler, yang kedua itu untuk pelajar. Jadi kalau untuk reguler itu, untuk member pertama di awal gue kasih harga itu 90.000. Jadi 80.000 itu untuk membernya dan 10.000 itu untuk biaya administrasi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu member pelajar, pelajar yang gue maksud ini mahasiswa itu nggak masuk kategori ya. Maksud gue kadang di sini juga suka ada anak SMP, anak SMA, maksud yang gue maksud pelajar itu yang kayak gitu. Jadi kalau untuk pelajar gue kasih diskon mereka 10.000. Jadi mereka itu untuk member di awal 80.000, tapi untuk max-nya gue kasih harga 70.000. Oh itu buat pelajar ya bang? Oke. Jadi kalian udah tahu lah harganya, sekitar 80.000 buat member, 10.000 buat kartu administrasinya, dan untuk pelajar sekitar 70.000, 10.000-nya buat administrasi. Nah tadi kan udah dijelasin nih bang tentang member bulanan. Nah ini kan aneh masih belum tahu nih tentang per visit itu gimana sih prosedurnya? Jadi per visit itu setiap lo datang di situ lu bayar hanya di hari lu datang. Jadi kadang kan di sini banyak orang-orang yang aktivitas kerjanya itu padat. Jadi mereka satu minggu cuma bisa satu kali. Nah, kalau mereka bisa hari itu, ya di hari itu aja mereka bayar. Gitu. Oke, bisa. Jadi ya buat hari itu aja pokoknya, hari itu aja. Full. Dan ini tuh apa emang khusus cewek atau khusus cowok aja di sini tuh? Ya, jadi gue di sini emang khusus untuk orang-orang yang ya kadang ada beberapa orang yang mungkin agak merasa risih gitu ya kalau misalnya tempat gym nyatu gitu, makanya di sini gue cuma ngambil khusus untuk cowok aja. Oke, jadi ada beberapa orang yang risih gitu. Terus maksudnya biar ya orang-orang yang punya target bisa lebih fokus lagi untuk latihannya. Oh, oke, paham. Jadi guys, di sini itu dimana tempat khusus dimana kalian bisa ngefokusin buat jadiin badan kalian di sini tanpa harus terganggu melihat cewek-cewek bahen. Nah, jadi ini lokasinya itu di mana sih bang? Tempat posisi strategisnya dia ini di tempat gym ini bisa dijelasin nih supaya pada tahu. Lokasinya ada di Sawangan. Jadi yang buat yang sering lewat Sawangan ya lu pasti tahu lah.
Jadi gua ini adanya di lantai 2, sedangkan di bawahnya itu ada salon kecantikan. Nah, gua ada di lantai 2-nya, lu tinggal naik aja, tutup pintu di sini. Nah, jam operasional gua dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, ini gua lihat ini tepat berada di depan pom bensin. Jadi untuk buat kalian lihat aja ada pom bensin patokannya, dan lihat ke sebelah kanan kalau misalkan dari arah Parung, dan kalau dari arah Depok dia adanya di sebelah kiri pom bensinnya, jadi jatuhnya sebelah kanan. Jadi kalian lihat aja itu di situ nanti ada 2 lantai, satunya di bawah lantainya salon dan satunya lagi tempat gymnya. Benar kan Bang ya? Ya, gitu kira-kira. Nah, oke, mungkin cukup sekian deh nih. Gue pengen kasih lihat dalamnya tempat gym ini. Langsung aja, see you. Ini tuh di tempat gym itu agak unik ya. Jadi ada bapak-bapak, dia udah bercukup umur, umurnya udah agak tua, cuman dia ini semangat banget gitu buat ngangkat bebannya. Nanti kita ada sesi tanya jawab dan ngobrol-ngobrol sama dia. Kita lihat aja dia ngangkat bebannya seberapa sih dia kuat, terus apa sih dia motivasi dia. Nanti kita tanyain dia langsung aja ke dalam. Yuk. Hai guys, ini kita mau sedikit ngobrol sama Babe. Ini kenapa si Babe bisa terus nge-gym sampai saat ini. Babe, kenalan dulu Be, namanya siapa Be? Hardi Mansur. Siapa? Hardi Mansur. Namanya Babe Hardi Mansur. Beliau ini, maaf Be, ini agak sedikit kurang sopan nanya, umurnya berapa kira-kiranya Be? Kemarin Februari kemarin itu 71 tahun. Oh gitu. Jadi guys, ini Babe umurnya 71 tahun dan dia masih kuat banget nih. Tadi kalian lihat kan di video tadi, si Babe itu masih kuat untuk ngangkat-ngangkat beban nih. Ini Babe ini dari dulu dari tahun berapa nge-gym? Nah, saya main hobi main ini mulai dari SMA kelas 1 saya udah mulai main tahun 67. 67. 67.
67 tahun 69 itu badan saya bagus ya, alhamdulillah lumayan. Sekarang tinggal sisa-sisanya aja. Nah, ini penonton ini pada mungkin bertanya-tanya ya, Be ya. Ya, Kok Babe masih kuat gitu? Apakah Babe dulu mengkonsumsi obat-obat buat bikin badan gede, badan gitu ya. gede ataupun bikin kuat sampai saat ini? Ada minum sesuatu nggak, Be gitu? Dari dulu saya nggak ada gitu, minum obat-obatan yang misalnya yang untuk membesarkan otot atau apa itu nggak ada. Oh, nggak ada ya. Cuman alami aja. Oh, alami. Saya dulu sering minum jamu ya, tapi saya nggak mau sebutkan jamu ini jamu apa Ya, gitu oke, ya, Oke siap. ya. Nah, sering minum jamu dan tradisional ya, jamu-jamu godokan-godokan yang pahit-pahit itu santapan saya dulu. Wih, mantep ya, Be. Campur dengan madu sedikit, langsung telur dengan telur ayam merahnya aja, Nah. itu aja. Itu buat obat kuat ya, Be? Ya, Obat kuat juga ya, Be? ya semuanya. Buat obat kuat guys, jadi bisa buat dimanapun tempat Ya, buat nge-gym itu pasti kuat. semangat. Yang penting kita semangat. Yang penting Ya. kita semangat. Dan dulu Babe tuh badannya jadi nggak sih? Jadi maksudnya emang hobi aja atau emang pengen jadiin badan dulu hobi? Awalnya hobi. Oh, awalnya hobi. Tahun 67 itu permainan begini yang adanya di game belum ada. Oh, belum ada Belum ya? ada, kecuali di suatu tempat yang dinamakan TC, Training Center, yang ada di Senayan di mana ada. Oh, Kita bikin iya. dulu dari alat yang tradisional. Kita bikin dari semen, terus katrol, kita bikin dari apa namanya, kerekan gitu ya, kalau itu. Terus tarinya itu kita bikin dari rantai motor kita sambung gitu ya. Nah, bebannya kita bikin dari semen juga. Lalu kita buat katrol. Wih, dulu berarti nggak ada yang kayak gini, Nggak instan ada, ya? nggak Bikin ada. dulu berarti ya, Nggak Be? ada. Dulu kita tradisional. Semangat ini dulu. Kita satu kampung itu, kita bikin. Jadi setiap ada perayaan 17 Agustus, itu kita diberikan kesempatan untuk memamerkan badan kita di atas panggung. Oh. Itu masing-masing klub dan mengambil. Jadi kalau dulu itu saingannya itu aja, jadi itu nggak ada istilahnya akhirnya jadi ribut, itu nggak ada. Itu khusus saya jadi semangat gitu. Wih, mantep guys. Ya. Jadi ini si Babe ini dulu nge-gymnya nggak menggunakan alat-alat seperti sekarang nih. Dulu nge-gymnya menggunakan alat-alat bikinan dia sendiri. Jadi supaya biar lebih sehat ya, Be ya. Ya, Biar lebih bagus badannya, dia bikin alat sendiri. Emang dulu nggak ada sih alat-alat tempat nge-gym seinstan nggak ada. sekarang Ya. gitu kan. Kecuali di tempat tertentu ya seperti di training center ya, Oh. khusus untuk atlet-atlet itu. Tempat atlet-atlet gitu. Dulu masih zamannya siapa dulu, Lahado ya. Oh. Dulu ya gitu. Maka udah mulai gitu, ya. Oke. Nah, ini Babe ini hobinya selain nge-gym ada aktivitas apa, lari ataupun selain angkat beban gitu? Saya olahraga jadi bukan ini aja, kecuali sepak bola ya. Oh, sepak bola? Enggak. Oh, enggak. Sepak bola enggak, saya kurang. Badminton saya oke, main juga. Terus balap sepeda, saya pernah ikut di klub Tofu. Aha. Pernah ikut saya. Itu angkatan saya itu, testing saya dengan si atlet bangun itu. Atlet nggak tahu sekarang kemana, terus Ujang Rumadi dari Semandi, Jakarta Timur. Itu, ya. Untuk atletik, saya ikut di maraton. Maraton? Ikut di Perkasa saya dulu. Perkasa. Situ kita ikut juga latihan sama-sama dengan lari maraton. Kita nggak tahu sekarang di mana itu teman kita itu, namanya si saya lupa itu sih orang itu. Ali Sofyan Siregar. Ali Sofyan Siregar. Iya, itu lari maraton. Lari maraton. Paling dulu kalau lari, saya pernah ikut juga Jakarta Marathon ikut. Tri lomba juang ikut 2 kali. Jakarta Marathon, terus apalagi itu ada satu lagi itu
dua lah yang larinya itu sampai 45 km. Wah, jauh Iya, juga ya. benar. Kalau sekarang Jadi- saya langsung lari, cuma sekarang nggak ada ya. Kalau di Jakarta tuh nggak ada ya. Paling cuma 10 km saya rasakan ya. Oh, tuh. Jadi si Babe ini dulu sebelum nge-gym memang hobi-hobi lari, guys. Jadi Dulu badan saya tuh sempat besar gede. Saya hancurnya di atletik. oh, jadi Babe itu dulu sempat besar badannya dan tiba-tiba hancur di Di atletik. atletik saya bawa lari terus. Oh, iya, Itu iya, dia iya. kendor, iya, sama Oke. balap sepeda. Ya, balap sepeda pernah ikut di klub Topo ya saya. Hmm. Ya. Saya tuh sangat mengapresiasi sekali, Be. Jadi zaman sekarang tuh jarang ada anak-anak muda yang ingin olahraga seperti Babe gitu. Jadi ini guys, contoh yang sangat baik buat kalian bahwasannya olahraga itu sangat penting. Karena Babe aja sampai saat ini umur 71 tahun. Satu mau 72 insya Allah. Mau 72 Insya Allah. tahun insya Allah. Dan ini sekarang kalian lihat sendiri masih sehat, masih kuat ngangkat beban gitu loh. Jadi kalian mau kapan gitu olahraga gitu ya kan. Jadi ya ini contoh yang sangat baik buat generasi milenial sekarang. Tetaplah sehat, Semangat. semangat. Ya. Jadi jangan pernah nggak olahraga kalian. Ya. Olahraga itu sangat penting. Be, kasih masukan buat anak-anak zaman sekarang nih, Be, supaya mereka itu bisa olahraga kayak Babe, bisa semangat lagi, bisa olahraga lagi gitu loh. Gimana? Kasih ini, Be. Satu, tidur harus teratur ya. Oh, tidak harus Harus teratur tidurnya. Ya, berkadang boleh, tapi jangan sampai setiap malam. Oke. Keduanya, mohon maaf, rokok. Rokok. Saya memang tidak merokok. Dari dulu Oh, tidak nggak merokok, Iya, guys. tidak merokok saya dulu dari dulu. Makanya napas saya alhamdulillah masih stabil. Masih stabil napasnya. Untuk lari sprint itu mundar-mandir antara gawang ke gawang itu saya 2 kali balik itu saya Masih kuat ya? alhamdulillah masih kuat. Oh, Sprint. masih kuat. Oh, mantap Babe ini, Bang. Mantap ya. Ya, jadi gitulah semangat. Tujuan kita bukannya untuk jago-jagoan kita nge-game atau untuk apa kelihatannya sok jago, bukan, untuk sehat. Untuk sehat. Untuk sehat. Nah, jadi buat kalian nge-gym itu buat sehat, bukan buat gaya-gayaan Bukan juga. gaya-gayaan, ya. Di balik sehatnya itu kalian bisa mempunyai badan bagus, Banyak kalian teman, banyak ya. teman, Banyak teman. banyak relasi Banyak. gitu. Ya, Be ya? Iya. Jadi antara teman-teman bisa ya kan? Iya, benar sih, Be. Silaturahmi, bertukar pikiran, bagaimana yang bagus, bertukar pikiran yang bagus ya, yang positif ya. Iya, benar sih, Be. Iya. Ya, jadi kalian bisa lihat sendirilah posturnya Babe ini masih kuat lah, masih kuat buat ngangkat beban-beban. Ya. Meskipun dengan umur 71 tahun beliau masih sehat, masih kuat. Jadi kalian jangan mau kalah, guys. Jadi jangan pernah kendor, olahraga terus, rajin olahraga supaya kayak Babe nih. Mudah-mudahan Babe dikasih umur panjang, Amin. bisa kita ketemu kembali dan bisa ngevlog sama si Babe lagi nih. Be, terima kasih atas waktunya, Be. Ayo, sama-sama. Semoga Babe bisa selalu sehat, bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda zaman sekarang. Semangat. Tetap semangat. See you. Be, makasih, Be. Sama-sama. Hai guys, ini gue habis latihan, capek banget.
Dan ini salah satu member Central Gym nih. Perkenalkan, namanya siapa Bang? Arman. Namanya Bang Arman. Ganteng. Udah punya cewek tapi sayangnya. Lu punya bini? Oh, udah punya bini, bro. Udah punya bini, gila ya. Badannya bagus. Bang, di sini tuh udah berapa lama sih? Udah berapa lama di sini tuh? Mau jadi member di Central Gym gitu? Iya, Buat member di Central Gym sih udah kurang lebih 2 tahunan deh. 2 tahun ya. 2 tahun. Dan ini kira-kira ngebentuk body kayak gini tuh udah berapa lama? Kalau misalnya rutin olahraga ya istilahnya ya, rajin deh setiap hari tuh. Kalau misalnya gua tuh nge-gym sehari sekali. Jadi tuh semua itu nggak bolong sih. Oh, nggak bolong. Jadi dirutinin ya? Dirutinin bisa sampai setengah tahun juga udah ngebentuk badan sih, bagus sih sebenarnya. Oh, Kalau setengah misalnya tahun. kalau buat yang lebih buat ngebentuk lagi emang udah hobi gitu paling 1 tahun. Yang fokus ya, yang fokus buat olahraga di tempat gym kayak begini. Oh, oke. Jadi antara setengah tahun sampai 1 tahun lah ya. 2 tahunan. 1 tahun. Itu lama juga, guys. Nah, ini emang di Central Gym ini ramai banget. Jadi terfokus sama Central Gym ini, gua sempat penasaran juga sama orang-orang di sini. Oh, badannya pada jadi gitu. Kira-kira body yang kayak gue ini bisa cepet jadi itu gimana caranya, Bang? Selain latihan diimbangin latihan secara rutin, itu apa sih yang bisa ngebuat body itu jauh lebih bagus gitu loh? Istilahnya kalau misalnya di dunia gym dibilangnya body goal ya, kayak Body gitu. goal, ya. Body goal. Jadi kalau misalnya kayak buat lo nih, gitu kan mau bikin badan yang bagus atletis kayak gitu, Oke. selain dari latihan di tempat gym, sebenarnya makan juga sih, pola makan juga diatur. Pola kayak makan. Terus juga harus pakai suplemen. Oh, suplemen itu Suplemen. buat mendorong supaya jauh lebih bagus ya badannya ya? Sebenarnya kalau misalnya buat mendorong sih enggak juga sebenarnya, itu Oke. cuma buat asupan aja, asupan buat otot aja sih Oh, sebenarnya. asupan buat otot. Oke. Jadi setelah katanya tuh 50% itu apa namanya latihan, 20% suplemen, 30%-nya makan sih sama istirahat kayak gitu. Oke. Berarti dibagi-bagi lah ya. Pagi-pagi tuh kalau misalnya lo kurang istirahat juga itu mempengaruhi badan sih. Misalnya kurang tidur kayak gitu. Kurang tidur itu mempengaruhi juga ya. Apalagi pikiran tuh cepet tuh, badan lo tuh ngedrop lagi dari istilahnya dari start lo segini lo badan lo nih. Kalau udah bagus lagi badan, terbalik lagi kayak begini, bahkan bisa jadi kurus lagi. Oh gitu. Yang penting intinya pola tidur sama pola makan itu harus dijaga, guys. Jadi nggak bisa, jangan dijaga lah, jangan sampai nggak dijaga tuh body. Sebenarnya kalau latihan kayak begini kan dilihat sama orang yang awam ya kan. Benar. Itu angkat-angkat besi lo mau ngapain lo latihan kalau kayak begini gitu kan. Kalau dilihat dari sisi satunya lagi itu buat istilahnya itu pola hidup sih. Oke. Pola hidup jauh lebih sehat gitu ya. Iya betul, kayak gitu. Sebenarnya ini olahraga tuh dibilang olahraga fitness ini itu olahraga yang mahal. Olahraga yang mahal. Oke. Dilatih cuma latih apa namanya tuh, lo ke tempat gym cuma ngangkat besi ya kan, sebenarnya kayak gitu kan. Sebenarnya olahraga yang mahalnya kenapa mahalnya dari sebenarnya pola hidup yang teratur, buat kesehatan lo itu teratur, semuanya itu yang mahal. Oh, itu yang mahal. Jadi kesehatan itu sangat mahal, guys. Tuh. Gila. Ada masukan nggak nih selama pandemi ini buat orang-orang yang udah nonton video ini? Masukan nih, Bang, buat orang-orang yang udah nonton ini, masukan supaya di pandemi ini gimana sih motivasi Abang buat ngasih kritik, saran, solusi buat para penonton. Sebenarnya sih intinya sih mindset kita sih lebih cenderung ke arah positif ya. Oke. Istilahnya buat olahraga lah kayak begitu. Memang boleh kita itu takut sih jangan, tapi waspada lah. Waspada, oke. Di kondisi yang kayak begini, pandemi kayak begini,
tapi memang harus kita tuh olahraga. Itu aja sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Dan kalau misalkan ini kan orang-orang pada takut ya dengan pandemi kayak gini, takut berolahraga, takut ke gym gitu. Solusi yang baik itu bagaimana sih, Bang? Kalau misalnya ngikutin dari sterilisasi protokol gitu kan, ada yang buat cuci tangan, hand sanitizer gitu kan, pakai masker gitu kan. Nah, Yang penting sih kalau misalnya lo ke tempat gym, itu yang penting pertama sih cuci tangan aja dulu. cuci tangan. Cuci tangan. Oke. Cuci tangan. Nanti kalau misalnya udah megang alat, istilahnya besi deh, lo megang besi nih, Nah, lo cuci tangan lagi gitu. Oke. Jadi kebersihannya juga harus dijaga nih. dijaga tuh. Gitu. Tuh dengerin guys. Jadi kebersihan itu nomor satu lah. Dimanapun tempat kalian berada megang sesuatu wajib cuci tangan. Bener ya, Bang ya? Iya. Dan ada masukan lagi nggak buat yang nonton apa selama pandemi ini, apa yang harus dilakukan supaya mereka jauh lebih sehat lah, untuk sehat jasmani, sehat rohani. Jadi di masa pandemi ini selain olahraga, apa sih buat masukan Abang buat mereka supaya mereka bisa tahu nih? Selain dari olahraga ya, kayak gitu ya. Sebenarnya berpikir positif aja sih, sambil apa namanya, nggak usah takut lah buat masalah pandemi kayak begini. Yang penting kita tahu sterilisasi protokolnya kayak gimana. Tuh, yang mudah-mudahan deh, istilahnya buat yang takut atau parno sama pandemi corona nih ya, virus kayak begitu ya kan. Jadi lebih kebukalah mindsetnya gitu. Selain buat olahraga juga kayak begitu. Jadi intinya itu di apa namanya, di pandemi kayak begini, satu sih kuncinya sih olahraga sebenarnya. Olahraga ya. Olahraga. Tuh, jangan sampai nggak olahraga guys. Intinya satu, olahraga itu penting banget karena sehat itu mahal. Benar. Ya mungkin cukup sekian lah video vlog gua hari ini. Udah panjang lebar seharian ketemu si babenya juga udah pulang. Dan itu babe tadi gila itu. Oke. Udah umur 71 tahun tapi masih kuat semangat sehat gitu. Itu fungsinya olahraga, satu ngebuat kita jauh lebih sehat gitu, hidup lebih sehat gitu. Masa iya istilahnya kayak kita yang masih muda aja masih kalah sama si babe. Iya, makanya. Ya, mungkin cukup sekian vlog gua hari ini. Jangan lupa komen, like, and share ke teman-teman kalian kalau channel ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk ya Bang, thank you juga udah menyempatkan waktu bisa ngobrol sebentar di sini. Mungkin kita berjumpa di vlog gua selanjutnya. Sampai jumpa. See you.